Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini saya menyapa kembali. Apabila kita membaca dan mempelajari kisah Nabi dan Rasul, pada dasarnya hampir semua kisah Nabi dan Rasul itu memiliki pola yang sama, di mana Allah menurunkan Nabi dan Rasul di saat manusia pada zaman tersebut berada dalam masa jahiliyah, masa kekosongan yang mengakibatkan tauhid dan akhlak begitu rusak. Oleh karena itu Allah turunkanlah Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan tauhid dan akhlak. Di waktu yang bersamaan, iblis pun selalu melakukan komplain kepada Allah bahwa saat diutus Nabi dan Rasul itu dia mengatakan bahwa Allah memberikan banyak kenikmatan kepada Nabi dan Rasul sehingga dia sangat sulit untuk bisa mengujinya. Apa di antaranya? Iblis mengatakan bahwa Nabi dan Rasul ini pantas saja khusyuk beribadah karena Allah memberikan harta yang banyak. Nabi dan Rasul ini bisa khusyuk beribadah kepada Allah karena diberikan istri dan keturunan yang baik. Nabi dan Rasul ini pantas saja bisa khusyuk beribadah karena diberikan kesehatan yang baik. Pokoknya iblis selalu melakukan komplain yang akhirnya Allah bisa menyampaikan kepadanya bahwa baiklah, kita akan uji dengan apa yang engkau sampaikan. Akhirnya Allah menguji Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kemudian Allah juga menguji Nabi Ayub dari mulai anak-anaknya yang wafat sampai dengan tubuhnya yang penuh dengan sakit kusta. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berhentinya diberikan masa-masa sulit, diberikan masa-masa kesedihan, juga seluruh hartanya dipersembahkan untuk jalan Allah dan Rasulnya. Sampai pada akhirnya seluruh Nabi dan Rasul itu termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang mampu menghadapi cobaan dan rintangan. Sementara kita sebagai makhluk Allah yang sangat lemah diberikan ujian tidak sebesar masa Nabi dan Rasul, tetapi rasanya ujian tersebut melebihi dari kekuasaan kita. Padahal Allah sudah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah aku uji kalian dengan sedikit ketakutan. Nah, jadi sebenarnya yang Allah berikan itu adalah sedikit ujian dan cobaan kepada kita, tidak banyak. Karena Allah juga menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa kita tidak akan diuji kecuali karena kita mampu menghadapinya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa berbahagialah bahwa ujian, hambatan, rintangan itu adalah sedikit di antara banyaknya cobaan yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Bahwa ujian dan cobaan itu karena kita sangat mampu menghadapinya. Nah, oleh karena itu semoga kita tetap bersabar, karena apabila kita melihat Nabi Ayub, maka dikasih penyakit saja sampai 18 tahun. Kalau saya melihat teman-teman yang diuji, sebenarnya diujinya enggak lama, cuma 8 bulan Allah sudah kembalikan lagi dia, hartanya dikembalikan, suaminya, anak-anaknya. Ada lagi yang saya lihat, dia baru 2 tahun Allah sudah kembalikan lagi semuanya. Baru saja 1,5 tahun dia sudah kembali lagi berjaya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu
tetap bersabar, tetap optimis bahwa ujian yang kita hadapi karena kita mampu menghadapinya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adapun orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ciri dan karakter hamba yang baik dalam Quran Surah Al-Imran ayat 134 ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu dari jauh. Sementara di rumah beliau tidak memiliki makanan sama sekali. Maka Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamu tersebut. Kemudian Abu Thalhah menyanggupi, padahal dia sendiri hanya memiliki 1 porsi makanan untuk anaknya. Karena tak ingin melewatkan kesempatan beramal soleh ini, setelah membujuk dan menidurkan anaknya, makanan tersebut diberikan kepada tamunya. Mereka lalu mempersilahkan tamu tersebut untuk makan. Sementara lampu di dekat meja makan dimatikan agar tidak terlihat bahwa Abu Thalhah dan istrinya ternyata hanya berpura-pura makan dengan piring yang tidak berisi makanan apapun. Orang yang istimewa di hadapan Allah adalah orang yang ketika lapang dan banyak harta rajin bersedekah, dan ketika sedang miskin serta sempit hartanya tidak lantas menghentikan sedekahnya. Karakter hamba yang baik nomor 2 dalam Quran Surah Al-Imran ayat 134 adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Kadang kita juga suka marah dan kadang kita secara spontan mengekspresikan kemarahan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dalam keadaan marah kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, niscaya hati menjadi tenang. Dan yang kedua adalah segeralah berwudu, karena berwudu akan mendinginkan tubuh dan jiwa dari panasnya amarah. Yang ketiga, hendaklah kita mengubah posisi. Jika kita sedang marah dalam posisi berdiri, maka duduklah. Jika kita sedang marah dalam posisi duduk, maka berbaringlah. Karena gerakan fisik inilah bisa meredakan amarah yang muncul dalam hati. Bapak dan Ibu sekalian, adapun ciri hamba yang baik nomor 3 adalah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Quran Surah Al-Hujarat ayat 10 yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara keduanya, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Memaafkan apalagi melupakan kesalahan orang lain yang tidak mudah. Tapi sebagai manusia, kita harus bisa menjadi tumbuh pribadi yang bisa memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan?
Sebab dengan memaafkan kita akan mendapat balasan yang luar biasa dari Allah, dan pintu-pintu rizki kita yang selama ini tertutup bisa segera terbuka dengan memaafkan kesalahan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.